Kami datang berterima kasih kepadamu karena betapa besarnya pengampunan yang kau berikan bagi kami. Kami adalah umat-Mu penuh dengan dosa. Seringkali Tuhan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi kasih dan pengampunan-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Ketika kami datang berseru kepadamu Tuhan, kami memohon ampun, maka Engkau setia dan adil dan mengampuni kami. Karena itu kami berterima kasih. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami sebagai umat-Mu, kami mau datang merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami semua untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan, hamba dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca dari Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman berjalan di atas air. Ya, iman berjalan di atas air. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menghafal benar-benar cerita dari kisah ini. Dari sekolah minggu, yang sudah dari sekolah minggu, bagaimana gambar-gambar Yesus berjalan di atas air dan saat itu murid-muridnya berada di dalam perahu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita mau belajar tentang iman berjalan di atas air. Mengapa saya katakan iman berjalan di atas air? Karena hal ini bagi kita manusia ini mustahil, betul? Atau ada yang pernah berjalan di atas air? Ada nggak Bapak Ibu yang pernah berjalan di atas air? Waktu ke pantai Malang Selatan, atau mungkin ke danau, atau yang sudah rumah di seberang pulau, ya seperti itu. Berjalan di atas air. Hal yang mustahil bagi kita. Ya, hal yang mustahil. Karena itu saya mengatakan iman berjalan di atas air. Mengapa? Mari kita perhatikan teks ini Bapak Ibu. Ayat 22 dikatakan,
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, situasi saat itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau lihat perikop sebelum daripada ini, teks ini, di atasnya itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dalam pasal 14 ayat 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya suasana atau keadaan saat itu Yesus melakukan mujizat bagi orang banyak, dikatakan 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Berarti hanya orang dewasa laki-laki yang dihitung. 5.000 orang. Berarti kalau dihitung kelipatan 2 dan 3 bisa lebih daripada 5.000. Yesus memberi makan 5.000 orang itu hal-hal yang luar biasa. Dan sampai saat ini terkenal kisah itu. Bagaimana Yesus melakukan mujizat ketika dia memberi makan orang. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Ketika orang berjalan dari kota yang satu ke kota yang lain, mereka kecapean, mereka kelelahan. Dan sampai pada tempat itu Yesus mengatakan, tidak mungkin aku menyuruh mereka pulang. Dan mari kita memberi makan. Walaupun ada sedikit tantangan dari murid-muridnya. Bagaimana mungkin kita memberi makan 5.000 orang? Itu hitungan orang dewasa, Tuhan. Apakah kita harus ke pasar-pasar, ke warung-warung mencari makanan? Tapi Yesus mengatakan, berapa roti yang ada padamu? Lalu mereka diberi makan. Nah, setelah kisah itu Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus menyuruh mereka untuk pulang. Kembalilah kalian ya ke tempat masing-masing. Dan juga memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahului mereka ke seberang. Ini ayatnya yang ke-22. Artinya yang pertama yang kita mau perhatikan di sini, ini adalah perintah Tuhan ya. Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk pergi mendahului dia. Jadi bukan keinginan murid-murid itu sendiri. Bukan mengatakan, Tuhan sudah, ayo kita pergi ke seberang. Kita sudah lelah, sudah habis semuanya ya. Seperti itu tidak. Tetapi Yesus memerintahkan, pergi kalian dahulu ke seberang. Lalu Yesus mengambil waktu dia pergi ke bukit untuk berdoa. Dia menyendiri. Dia berdoa kepada Bapanya. Itu yang pertama kita lihat, Yesus yang memerintahkan. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin di dalam pengalaman iman, ketika kita mau melakukan hidup ini, ketika kita mau melangkah, mau mungkin melamar pekerjaan atau mungkin menyenangi seseorang, ya, apakah jelas ada perintah Tuhan bagi kita? Karena biasanya kalau mau bekerja atau mau melamar pekerjaan kita berdoa ya. Kebanyakan orang tua biasa doakan anakku ini mau cari pekerjaan supaya sungguh dapat yang baik. Nah, doakan untuk jodoh. Minggu lalu Pak Pendeta sudah ngomong bagaimana mencari jodoh yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah perintah. Nah, kalau kita menyadari perintah Tuhan bagi kita melangkah, pergilah atau ke situ engkau bekerja atau dialah teman hidupmu, maka kita akan bisa melangkah. Betul? Kalau ada jelas. Tetapi Bapak Ibu, yang banyak kita saksikan di dalam hidup saat ini, orang-orang percaya pun mereka kadang melangkah bukan karena perintah Tuhan, tetapi keinginan diri sendiri. Ah sudahlah, karena di sana pasti gaji besar, saya akan masuk ke sana. Nah, ada juga yang saya mau sekolah teologi, waktu sakit parah saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan, saya akan masuk sekolah pendeta. Dulu kami di I3 seperti itu. Banyak Bapak Ibu. Waktu awal-awal masuk kesaksian ya. Mereka mengatakan, saya pernah mengalami sakit, tabrakan dan lain sebagainya. Dan saya berdoa, kalau Tuhan memang sembuhkan saya, maka saya akan memberi diri untuk masuk sekolah teologi. Tapi ada juga yang setelah sembuh tidak melakukan. Ya. Bahkan berkali-kali sampai Tuhan benar-benar hajar dia, baru dia bertekuk lutut, iya Tuhan, sekarang saya mau masuk. Karena apa? Di tempat pekerjaannya gajinya tinggi, sudah biasa pegang uang, sehingga dia sulit ya, berat untuk meninggalkan hal itu. Bapak Ibu, kalau sangat jelas perintah Tuhan, kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan, maka jalanilah. Jalanilah itu. Tetapi memang itu tidak gampang. Tidak semudah apa yang kita pikirkan.
walaupun itu perintah Tuhan. Kenapa saya katakan tidak mudah? Mari kita lihat lagi ayat berikutnya Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini dia. Di dalam mengikuti perintah Tuhan Bapak Ibu, ada banyak masalah. Betul? Terkadang walaupun itu perintah Tuhan, banyak sekali persoalan yang dihadapi. Ayat yang ke-24 di situ dikatakan perahu murid-murid itu sudah beberapa mil. Kalau kita lihat di dalam kamus Alkitab ada di bagian belakang itu, 1 mil kalau hitungan Romawi itu kurang lebih 1,5 kilo. Nah, kita hitung lagi, katakan memang tidak dikatakan beberapa mil itu atau 5-6 mil, tidak. Nah, mungkin sudah 5-6 kilo lebih dari pantai ini. Perjalanan murid-murid di tengah danau ya. Mereka sudah di tengah danau. Tetapi coba perhatikan apa yang terjadi. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu tahu angin sakal ini? Kalau di dalam King James Version atau di dalam bahasa Inggris itu, angin sakal ini yang dimaksud angin yang berlawanan arah. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ketika mereka, kalau dulu kan perahu pasti berdasarkan angin ya, makanya kapal-kapal layar. Kalau sekarang kan sudah pakai mesin, sudah lain. Kalau dulu kapal layar kemana angin, ya itu yang bisa membawa kapal itu. Sehingga mereka tidak terlalu capek untuk mendayung. Tetapi saat itu murid-murid Tuhan Yesus mengalami angin sakal dan diombang-ambingkan gelombang. Angin sakal, ketika mereka mendayung untuk maju, angin itu datang dari depan. Ketika mereka harus maju terus mendayung, angin itu, gelombang itu terus menerpa mereka. Sehingga perahu mereka tidak bisa maju dan tetap berada di situ. Bahkan mulai mundur karena angin gelombang. Tapi di sini dikatakan ini angin sakal. Mereka berada di tengah danau. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada pohon, tidak ada rumah untuk berlindung. Ya. Angin gelombang hanya satulah yang bisa mereka pikirkan, hanya bisa ketakutan dan berteriak-teriak. Itu yang terjadi. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini indah sekali teks ini Bapak Ibu ya. Ayatnya yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Kalau sekarang jam 3 subuh ya. Datang Yesus, masih agak gelap-gelap. Yesus datang berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat ada sosok yang datang kepada mereka, karena itu kan menuju mereka. Saat itu masih dalam keadaan gelombang laut ya, masih keadaan angin sakal. Ada sosok yang datang kepada mereka. Siapa yang tidak akan takut ya? Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, siapa yang tidak akan takut? Ada sesuatu yang datang kepada mereka. Mereka tidak mengenal siapa itu. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus yang adalah Tuhan yang sudah melakukan mujizat. Dan itu bersama-sama dengan mereka. Tetapi dalam pikiran mereka itu hantu. Ngeri ya? Itu hantu. Karena mereka pikir itu hantu, mereka berteriak-teriak. Coba kalau kita berpikir, kalaupun mereka berteriak saat itu hantu, siapa yang bisa mendengar? Iya kan? Karena hanya mereka yang ada di tengah danau itu. Mereka berteriak karena ketakutan. Dan ayatnya yang ke-27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu dan Saudara, menjalani perintah Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita, bukanlah hal yang mudah. Kalau Tuhan suruh lakukan ini, kita lakukan. Perintahkan ini, kita lakukan. Ketika menjalani itu, bukanlah hal yang mudah.
bukan hal yang mudah. Tidak segampang apa yang kita pikirkan. Ini kan perintah Tuhan, aku mau lakukan. Karena kalau perintah Tuhan pasti akan jalan aman, betul? Menjalani hidup rumah tangga pun demikian. Sudah sama-sama cinta, sama-sama suka, semua keluarga senang, berpesta ria. Tetapi dalam menjalani hidup rumah tangga, apakah ada kesenangan? Banyak lika-liku, banyak masalah, banyak persoalan. Padahal awalnya tadi sudah saya cinta kamu sampai mati, betul? Saya cinta kamu. Dalam dunia pekerjaan. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya mengambil keputusan juga untuk bergabung di dalam persekutuan, karena dulu gereja ini masih persekutuan, yang kami layani memang juga orang-orang yang susah. Mereka banyak mengemis, mereka penjaga kuburan ya di Kasin Keramat sana. Saya ditanya oleh Ibu Li yang datang kemarin, Milka, apakah kau mau pelayanan di sini? Nah, itu pertanyaannya. Padahal Bapak Ibu saat itu saya tingkat 6. Memang sering diundang untuk pimpin pujian karena mau mendirikan gereja. Rencana dari persekutuan ini akan mendirikan gereja. Jadi dimintalah mahasiswa mungkin yang bisa pelayanan membantu di situ. Nah, saya sering datang. Hampir tiap minggu saya datang memimpin pujian, kemudian kami kunjungan-kunjungan seperti itu. Ketika saya ditanya oleh Ibu Li, Bapak Ibu dan Saudara, saya hanya bilang, "Iya Ibu, saya berdoa dulu." Memang waktu di kampus, karena tingkat 6 sudah persiapan untuk selesai ya, skripsinya sudah mau selesai, kemana harus pelayanan, sudah ada yang tawarin saya di gereja tempat saya praktik dulu di Surabaya. Nah, tapi dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, bagaimana panggilan Tuhan? Saya hanya mau katakan panggilan Tuhan yang jelas. Ketika saya ditanya oleh Ibu Li, saya gumuli di hadapan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, kemana Tuhan pimpin? Apakah saya harus pergi ke sana atau saya harus pergi ke sini? Tetapi sangat jelas perintah Tuhan. Kamu harus ke Malang. Ke Malang, pelayanan, melayani orang seperti itu. Oke Tuhan, saya siap. Makanya Bapak Ibu, ketika dari awal saya masuk ke gereja ini, dari persekutuan kemudian masuk menjadi satu gereja, kemudian mencari sinode dan sampai ke tempat ini perjuangan yang sangat panjang, yang sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena tantangannya sangat berat. Kami menghadapi hal itu, bahkan kami pernah mengatakan, sudah kita tinggalkan saja tempat ini. Karena begitu beratnya kehidupan yang kami jalani mengenai gereja ini Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan sekali lagi, perikop kita saat ini, tema yang saya sampaikan, iman berjalan di atas air, itu terus ada. Saya katakan, kalaupun sangat jelas Tuhan sudah mengatakan, walaupun dulu Tuhan perintahkan saya harus melayani di sini, dan sekarang Tuhan bilang, angkatlah kaki kalian keluar dari sini, maka saya akan keluar. Saya akan pergi. Tetapi itu tidak ada. Yang hanya ada dari awal, masuk, layani. Dan itulah yang kami jalani sampai saat ini Bapak Ibu. Ketika kita masih ibadah di bawah, kemudian di atas ini batu bata ini masih ada tinggal ya. Inilah sisa-sisa dulu ya. Kita bisa lihat. Ini masih seperti ini, sudah banyak lumut karena tidak ada dana bagi kita untuk membangun. Saya hanya sering berdoa. Saya katakan, Tuhan, dana ini begitu besar yang kami butuhkan untuk memperbaiki rumah ini. Atap waktu itu dikatakan hanya bisa 5 tahun karena kayu-kayunya itu sudah mulai lapuk karena kayu disambung dengan bambu sehingga atapnya sudah mulai rubuh. Kami butuh uang yang banyak Tuhan, tapi kami tidak punya. Tuhan buka jalan, dan itu terus yang kita doakan dan kami gumuli, dan akhirnya kita bisa saksikan saat ini ya Bapak Ibu. Itu sungguh luar biasa. Karena itu saya katakan, kalau memang jelas perintah Tuhan kita jalani, walaupun ada angin badai, gelombang, bahkan angin sakal yang seakan-akan menyerang kita, membuat kita hentikanlah, tinggalkanlah tempat ini. Tetapi perintah Tuhan harus sungguh-sungguh kita ikuti. Jalani semua apa yang Tuhan perintahkan. Karena kalau Tuhan perintahkan, Dia akan datang menolong. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Mereka melihat
Tuhan itu dikatakan itu hantu karena mereka tidak tahu, mereka tidak sadari bahwa itu Yesus yang selama ini sudah bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka menyaksikan mujizat, mereka berjalan-jalan ke kota manapun, mereka menyembuhkan orang sakit dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ketika mereka mengalami tantangan itu, ada badai. Mereka melihat Yesus yang datang itu seperti hantu dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Dan inilah juga Bapak Ibu yang sering terjadi dalam hidup orang yang percaya. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kebimbangan. Apakah benar Tuhan Engkau ada dalam hidupku? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, saya sering mendengar kesaksian. Dia percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi dalam menjalani, dia banyak mengalami masalah, problema. Dan dia sudah berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan tidak menjawab atau tidak memberikan apa yang dia inginkan. Lalu dia selalu berkata, Tuhan apakah Engkau ada? Kenapa Tuhan? Kalau Engkau ada, kenapa Engkau tidak menolongku saat ini? Engkau membiarkan aku seperti ini. Itu Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang mengalami hal itu. Bahkan tidak terkecuali juga hamba-hamba Tuhan. Mengatakan seperti itu, dia protes kepada Tuhan. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus menderita? Ketika saya ikut Tuhan, orang tua saya, saudara-saudara saya bahkan menolak saya. Bukankah Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu ada bersama saya, akan menolong. Tetapi inilah yang saya alami. Ketika saya mengalami sakit, penyakit, kanker, sudah dioperasi kemarin, orang yang kami layani mengatakan seperti ini. Kok bisa ibu sakit ya? Seperti itu. Kenapa? Karena bagi pemikiran awam, walaupun mereka Kristen, mengatakan kalau dia sungguh-sungguh sering berdoa untuk orang, tidak mungkin dia mengalami hal itu. Banyak yang kita hadapi ya. Kenapa dia harus mengalami hal itu? Bukankah dia orang yang selalu berdoa untuk kita, kesembuhan kita, persoalan rumah tangga kita, anak-anak kita. Tetapi bagi saya pribadi, semua yang saya jalani, apapun yang saya alami, semua di dalam izin Tuhan. Dan saya sendiri terkadang juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Waktu sakit itu memang janji Tuhan sudah sangat jelas kepada Pak Sahat. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Itu janji firman Tuhan. Tetapi dalam menjalani beberapa tahun ini Bapak Ibu, kalau sudah mulai sakit perut, saya sudah mulai jangan-jangan kumat ya. Jangan-jangan kumat pikiran saya. Lalu saya berpikir lagi. Dan saya mengatakan seperti ada suara di hati saya. Kenapa engkau tidak percaya? Bukankah janjiku sudah sangat jelas? Engkau sembuh. Kenapa engkau ragu? Sakit sedikit, jangan-jangan kumat, jangan-jangan ini. Janji sudah sangat jelas. Akhirnya Bapak Ibu saya bertobat lagi, saya berdoa di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena saya tidak percaya. Ini sebagian kecil hal-hal yang saya alami dan mungkin bagi kita juga alami ya. Kita tidak percaya ketika firman Tuhan sudah sangat jelas hal ini. Janji Tuhan, Tuhan akan memelihara engkau. Aku akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Tetapi mengalami penderitaan sedikit saja kita banyak mengeluh. Kita putus asa, semua sepertinya sudah habis. Kadang kami juga mengalami itu Bapak Ibu. Semuanya sepertinya di luar kendali. Yang kita sudah lakukan tidak berhasil, yang kita sudah rencanakan semuanya gagal. Kenapa ini Tuhan? Ada apa? Dan kita akhirnya sakit. Kita hampir putus asa. Kita mengalami ketakutan, bagaimana hidup kami nanti? Bagaimana anak-anak saya nanti? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan itulah yang kita jalani. Tetapi firman Tuhan sebagaimana yang sudah dicatat di dalam Alkitab ada 365 kali dikatakan kata jangan apa?
Jangan takut. Artinya apa? Setiap hari satu, jangan takut. Besok kita mengalami, kita ingat firman Tuhan. Ada lagi, jangan takut. Kalau yang lain-lain perkataan itu Bapak Ibu janji-janji, tidak seperti itu banyaknya. Tetapi perkataan jangan takut itu sudah dihitung oleh para ahli. Ya. Karena itu apalagi yang harus kita takutkan? Apalagi yang harus kita khawatirkan sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Dia adalah Allah, dia bukan hantu yang menakut-nakuti orang. Ya. Hantu hanya suka menakut-nakuti. Hantu hanya suka mau orang itu berteriak-teriak, dia senang. Bahkan setan itu senang kalau rumah tangga itu hancur. Setan senang kalau ada pertengkaran. Dia ketawa, senang dia. Artinya apa yang dia inginkan itu berhasil. Sudah dia mulai masuk di pikiran kita, dia mulai di hati kita. Itu dia loh seperti ini. Orangnya memang sombong. Coba lihat perkataannya, coba lihat kalau dia berbicara. Ibu-ibu biasanya seperti itu ya. Nah, kita pun belajar ya. Kenapa? Karena hantu atau setan selalu mau menghancurkan, selalu mau merusak. Tetapi Tuhan selalu mau hal yang baik. Walaupun awalnya kelihatan sepertinya kita mengalami penderitaan. Sepertinya hal ini tidak akan berakhir. Sepertinya kita sulit untuk berbaikan. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Seperti teks ini ya. Sudah beberapa mil, murid-muridnya mengalami gelombang, bahkan dikatakan angin sakal yang membuat mereka tidak bisa maju, tidak bisa sampai ke seberang. Tetapi Yesus datang. Perhatikan coba ayatnya yang ke 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan, apakah saya mau bertanya, apakah di situ Yesus sudah menenangkan gelombang itu? Ayat 27. Belum ya. Waktu ada angin sakal, Yesus hanya berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Masih ada badai? Masih. Masih ada gelombang. Tapi Yesus sudah berkata, "Aku ini, tenanglah, jangan takut." Masih mengalami itu. Yesus tidak langsung mengatakan, "Berhenti badainya." Seperti itu. Hentikan semua, diam. Engkau tenanglah, gelombang semua, tenang. Tidak. Tetapi yang Yesus katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus mau memberikan ketenangan. Yesus mau meyakinkan murid-muridnya bahwa kehadirannya akan membawa ketenangan. Kehadiran Yesus akan memberikan keselamatan. Dan ayatnya yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ayat 30 perhatikan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Masih dalam situasi itu, ketika dia mendengar, "Oh, itu Yesus, itu Tuhan." Maka Yesus Petrus bilang, "Kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu." Apa? Berjalan? Luar biasa kan? Suruh aku datang Tuhan. Berjalan di atas air. Artinya apa? Seperti engkau berjalan di atas air, seperti engkau melakukan hal itu, suruh aku juga seperti itu. Kalau memang benar engkau Tuhan, maka Tuhan bilang, "Datanglah." Petrus segera turun. Benar dia berjalan di atas air? Benar, ya. Ketika dia turun dari perahu, dia berjalan di atas air. Pasti saat itu kalau saya bisa bayangkan, wah luar biasa. Kok bisa dia tidak tenggelam ya? Jalan, dia berjalan, oh bisa, kok bisa ya? Seperti itu.
Tetapi ketika dirasa angin, coba perhatikan ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, ini dia prosesnya. Dia berjalan di atas air, melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia juga melakukan mujizat itu, ya. Mujizat itu Petrus sedang mengalami. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, mulai dia takut, kemudian mulai tenggelam, dan akhirnya dia berteriak, saudara, ya. Mulai dia tenggelam dan dia berteriak. Dan Yesus lalu datang. Dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Banyak kali kita lihat di dalam Alkitab, ketika Yesus mengajar murid-muridnya, selalu mengatakan, "Kenapa degil hatimu? Kenapa engkau tidak percaya akan kuasaku? Bukankah engkau sudah melihat mujizat itu?" Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu yakin mujizat itu masih terjadi? Mana suaranya? Halo? Apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Dan apakah percaya mujizat itu masih terjadi? Amin. Mujizat itu masih terjadi karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang sama. Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Dan Allah yang sama yang berjanji kepada Petrus, mengulurkan tangannya. Lalu dia terangkat dan Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kurang percaya. Dan inilah krisis, ya. Krisis yang selalu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Kurang percaya. Kita terus datang gereja, kita juga berdoa, ya. Kita juga persekutuan. Tetapi rasa percaya kepada Yesus itu hanya setengah-setengah. Tidak full. Tidak full. Karena itu Yesus selalu mengingatkan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau jelas panggilanmu, sangat jelas Tuhan memanggil engkau, lakukan, jalani. Kalau sangat jelas ini yang harus kau kerjakan, lakukan Bapak Ibu. Kendati pun ada masalah di tengah jalan, katakan, "Tuhan, aku percaya ini yang kau berikan bagiku, maka aku percaya Tuhan akan menolongku." Saya selalu mengatakan kepada saudara, kepada teman-teman juga yang lain, janji Tuhan bagi setiap kita itu, masalah makan minuman itu memang Tuhan katakan selalu sediakan. Seperti burung pipit, dia tidak bekerja tetapi disediakan. Nah, seperti itu. Kita pun, saya dan Bapak, Ibu dan Saudara, janji Tuhan, Dia akan memelihara hidupmu. Dia akan memelihara kita. Karena itu jangan khawatir. Mengapa engkau khawatir apa yang engkau akan makan minum? Mengapa engkau khawatir apa yang akan kau pakai? Tetapi di dalam Matius dikatakan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya masalah kerajaan Allah, tetapi kebenaran. Artinya kebenaran yaitu firman Tuhan. Nah, inilah kebenaran. Lakukan firman Tuhan, maka janjinya akan dilaksanakan seperti itu, ya. Dan mintalah. Selalu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang mengasihi Tuhan Allah, dia akan melakukan segala perintah-perintah Allah. Kalau engkau sudah mengasihi Allah, melakukan perintahnya, maka dikatakan minta apa saja, maka engkau akan mendapatkannya. Itu janji, bukan hanya sekedar tulisan yang indah, Bapak Ibu. Itu janji. Dan kalau sungguh-sungguh saudara percaya, lakukan itu, maka saudara akan mendapatkannya. Amin. Amin. Karena itu sudah banyak terbukti, ya.
Kami sebagai hamba Tuhan juga banyak sekali menjalani seperti itu. Dan Tuhan terus mau mengajarkan dan mau terus supaya anak-anaknya, supaya hamba-hambanya sungguh-sungguh percaya. Percaya, karena rasa percaya itu inilah yang terus menjadi krisis di dalam kehidupan orang beriman. Kenapa saya katakan? Karena terlalu banyak kita mengalami masalah, kita mengeluh. Terlalu banyak mengalami masalah, kita khawatir, kita takut. Padahal Allah sudah berjanji, aku akan menyertaimu, aku akan menolongmu. Karena itu, supaya sangat jelas apakah itu perintah Tuhan, maka kita harus banyak berdoa, mengambil saat teduh dengan Tuhan, buat mesbah doa pribadi kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Buat di rumah, dimanapun, buat. Karena ketika engkau mengambil waktu sendiri di hadapan Tuhan dan terus memuji Dia, menyembah Dia dan bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Apakah ini yang harus kulakukan? Apakah ini Tuhan berkenan? Maka Tuhan akan berbicara. Roh Kudus pasti akan menyatakan kepada kita, ya, kepada saudara, apa yang harus saudara lakukan. Karena Roh Kudus tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang terus datang kepada Dia. Orang yang berteriak-teriak kepada Tuhan, minta tolong, Dia akan tolong. Ketika Petrus takut dan dia mulai tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolong aku. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak bilang, percaya dulu pada aku. Percaya enggak kamu pada aku? Baru aku ulurkan tangan. Coba lihat teksnya. Yesus tidak mengatakan itu kan? Percaya, makanya aku bilang kan, percaya kepada aku. Sekarang kau percaya enggak? Kalau kau percaya, ayo. Pasti kau bisa naik sendiri. Ini tidak. Tetapi Yesus hanya mengatakan, Dia memegang tangannya, baru mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada uluran tangan Tuhan bagi kita yang berteriak, bagi kita yang ragu-ragu dan sudah memohon pertolongan Tuhan. Dia ulurkan tangannya, baru Dia didik kita. Dia katakan, mengapa engkau tidak percaya? Dan terus Yesus mau mengatakan, mengapa engkau bimbang akan kuasaku? Mengapa engkau takut? Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar saya dan saudara untuk sungguh-sungguh percaya. Punya iman. Iman berjalan di atas air itu hal yang tidak gampang. Karena itu mustahil bagi kita untuk melakukannya. Tetapi kalau itu yang Tuhan suruh, lakukan. Lakukan. Karena kalau Tuhan sudah perintahkan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan pasti bertanggung jawab. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Dan ayatnya yang ke-32, 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Coba perhatikan. Situasi atau peristiwa itu berlangsung ya. Dari mulai mereka mengalami gelombang, diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Kemudian mereka berteriak. Mereka melihat Tuhan itu datang seperti hantu ya. Kemudian Petrus berjalan di atas air dan Yesus menegur mereka, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Itu semua suasana angin, badai. Itu semua dalam masalah, dalam masa persoalan, masih dalam pergumulan. Belum reda anginnya Bapak Ibu, belum. Tapi Yesus mengajar. Di dalam masa-masa sulit itu, Yesus mau mengajar muridnya. Yesus mengajar Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan setelah itu, baru angin reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan ayat yang ke-33 ini, perkataan ini, itulah yang selalu ada dan sering ada di dalam hidup kita. Kita selalu mengatakan kalau sudah mujizat itu terjadi, kalau kita sudah mengalaminya, baru kita mengatakan benar-benar Tuhan itu ada. Betul? Benar-benar Tuhan itu ada.
Kami beberapa kali menyaksikan, dan itu tidak bisa kami lupakan. Betul-betul kuasa Tuhan bekerja. Tetapi iman di situ yang berbicara. Iman kami berbicara kepada Allah kita yang kami sembah. Dan itu yang kita sembah. Allah kita sama. Yesus yang kita percaya itu sama. Amin. Amin, dia berkuasa, dia melihat. Makanya sering saya katakan, kita tidak perlu berdusta, kita tidak perlu menipu. Karena apa? Tuhan tahu pikiran, Tuhan tahu hati, Tuhan tahu apa yang kita katakan. Tuhan tidak bisa ditipu. Jalani kehidupan, lakukan perintah Tuhan. Kalau itu jelas Tuhan berbicara kepadamu, lakukan. Kendati pun itu berat, Bapak Ibu. Sekalipun itu sulit. Kadang kita tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan, kenapa harus mengalami seperti ini. Jalani sungguh-sungguh. Banyak berdoa. Tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Maka Tuhan, saya selalu yakin dan terlalu yakin Roh Kudus pasti akan berbicara kepada saudara. Kalau saudara minta kepada Tuhan. Ya. Dia pasti akan memberikan apa yang kau minta. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia pasti akan berikan. Dan saya sangat yakin hal itu. Seperti teks kita ayat 32. Ketika mereka lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Redahlah gelombang, redahlah persoalan, redahlah ketakutan. Yang ada hanya menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka katakan sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, jangan ketika kita mengalami mujizat baru kita mengatakan engkau adalah anak Allah. Jangan ketika doa kita sudah terjawab baru kita katakan engkau benar-benar adalah anak Allah. Engkau benar-benar hidup. Jangan sampai Yesus mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Masih degilkah hatimu? Percayalah kepada dia. Lakukanlah firman-Nya. Lakukanlah. Kita tidak tahu situasi seperti ini. Di Jawa Timur, virus corona, tiap hari ada korban. Tiap hari, bahkan itu dikatakan korban itu klaster ya, per keluarga. Berarti kita harus menjaga semua ya. Seperti itu. Kita tidak tahu apa yang kita alami. Siapa yang menyangka kalau virus corona ini begitu mendunia sampai kepada kita saat ini. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi. Ketika kita keluar nanti dari gereja ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu percayalah kepada Yesus. Yakinlah bahwa Dia selalu ada di dalam hidup kita. Berserulah kepadanya. Sampaikan permohonanmu. Apapun itu ya, apapun. Beban apapun yang kau alami, bawa kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang berkuasa. Dia sanggup menyelesaikan persoalan apapun yang kita hadapi. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, iman berjalan di atas air. Mungkin kita tidak bisa berjalan di atas air secara kasat mata, ya. Tetapi iman, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah yang harus ada dalam hidup kita. Yakini itu, percaya itu, jangan bimbang. Maka Tuhan akan memberikan bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Peristiwa Yesus berjalan di atas air membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Tetapi kami pun kadang di dalam menjalani hidup ini, kami banyak yang bimbang, takut, khawatir menghantui pikiran kami. Bagaimana tidak akan bimbang dan takut kalau semuanya benar-benar terjadi, sepertinya mustahil bagi kami.
Tetapi firman-Mu pada hari ini mengajar kami Tuhan, supaya kami percaya sungguh-sungguh kepadamu dan tidak bimbang. Karena Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu, berkatilah mereka Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.